Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya,
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan,
termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban.
Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah?
kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya.
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan,
termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional,
sop, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn.
Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat.
Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian.
Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus.
Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia.
Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan.
AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat,
tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya,
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan,
termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban.
Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya,
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Tambahnya, polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Tambahnya, polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya.
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan,
termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional,
sop, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn.
Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat.
Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian.
Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus.
Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia.
Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan.
AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat,
tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya,
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan,
termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban.
Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya,
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan,
termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban.
Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya,
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan,
termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional,
SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn.
Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat.
Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Tambahnya, polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian.
Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus.
Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia.
Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan.
AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat,
tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah?
Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata.
Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian.
Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa,
layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka,
AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan.
Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto.
Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya,
Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat,
korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyuh-kuyuh, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan,
termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional,
sop, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn.
Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti, katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat.
Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Tambahnya, polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Tambahnya, polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian.
Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya. Siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus.
Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia. Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyo-kuyo, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti berpikir, dia bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, kira-kira berhasil atau tidak. Kalau dia merasakan tidak akan berhasil, ngapain harus dipaksakan, lanjut Arianto. Sehingga, Arianto tidak menyalahkan petugas piket dan Kapolsek Cinangka yang menolak membantu korban. Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong Propam turun tangan untuk mendalami apakah penolakan tersebut sudah sesuai standar prosedur operasional, SOP, atau tidak. Mesti diperiksa, layak menolak atau tidak, timpal dia.
Arianto turut mengamini tindakan penolakan polisi untuk membantu korban menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini polisi akan mendapatkan sentimen negatif saat tidak melayani masyarakat atau berbuat salah. Sebaliknya, saat polisi berjasa bagi masyarakat, anggota tidak mendapatkan apresiasi. Ini tugas anggota polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok, disia-siakan. Kalau berhasil belum tentu disanjung, tegasnya. Terakhir, Arianto juga berpendapat, korban terlalu nekat mengejar pelaku padahal sudah tahu bersenjata. Harusnya, korban kala itu membuat laporan terlebih dahulu lalu menunggu tindakan dari kepolisian. Orang ini nekat betul menghadapi orang bersenjata, tandas Arianto. Ex-Jenderal Polisi bela Kapolsek Cinangka yang tolak dampingi bos rental mobil. Ex-Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi membela Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. AKP Asep Iwan sebelumnya menjadi sorotan karena tidak mau membantu memberikan pendampingan kepada bos rental Ilyas Abdurrahman, 48, yang tewas ditembak pelaku penggelapan mobil. Arianto awalnya membeberkan kronologi awal korban bersama rombongannya mendatangi Mapolsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, kemarin. Korban kala itu bertemu dengan petugas piket untuk meminta bantuan mengejar pelaku penggelapan mobil. Anggota Polsek Cinangka tidak berani mengiyakan permintaan korban karena sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah anggota yang berjaga saat kejadian. Ia akhirnya memilih menelpon Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan. Dia sendiri kan tidak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek. Kapolsek juga mikir juga, dengan kondisi seperti itu. Kalau dia, Kapolsek, nyuruh anggota membantu akan keliru juga nanti. Katanya dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024. Arianto kemudian mengandaikan, apabila saat itu Kapolsek menyuruh anak buahnya membantu korban, bisa jadi pihak polisilah yang menjadi korban penembakan. Kalau seandainya dikejar, terus yang kena tembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga, Kapolsek, tegasnya. Arianto kemudian menekankan polisi memiliki batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Tidak semua hal yang dilaporkan ke polisi bisa diambil tindakan. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan, tambahnya. Polisi pasti